Scrap. Ya, oke. Jadi ini akan di-record. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa nonton dari channel YouTube-nya Agrikuni. Seperti itu. Atau bisa mempelajari nanti yang sudah kita share ya. Seperti itu. Jadi langsung saja. Kang Ade udah siap belum, Kang? Bagian satu, nanti saya bagian yang kedua. Oke, baik. Jadi kita langsung aja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, sudah kelihatan ya. Ya, baik, teman-teman semuanya. Sekarang kita langsung aja in-house Kurban Niaga, Business Plan, sukses menjadi reseller Kurban 2023. Jadi, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah berkenan bergabung. Nah, sekarang ini sudah jauh lebih banyak daripada tahun kemarinnya. Alhamdulillah ada sekitar 47 orang lah, seperti itu. Nah, jadi kita akan langsung aja untuk ibaratnya PPT ini akan saya share ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang ingin penjelasan lebih detail bisa langsung bertanya atau langsung lihat di YouTube-nya ya buat yang nggak ikutan seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas di sini adalah tentang hewan kurban, penjelasan hewan kurban yang sesuai syariat. Terus yang kedua adalah hewan kurban, produk kurban niaga apa aja sih? Karena di tahun ini alhamdulillah kita ada tambahan dua produk, sebenarnya satu sih. Satu produk yaitu yang kurban kornet. Terus selanjutnya ada sistem pemesanan, cara pemesanannya gimana, support promonya bagaimana, tools marketing, terus juga fee marketers. Nah, seperti itu. Jadi akan ada 6 poin yang akan kita jelaskan, yang akan kami jelaskan ya. Nah, pertama-tama mission statement-nya dari Kurban Niaga adalah menyediakan hewan kurban terbaik dan sesuai syariat untuk sahibul kurban, serta bekerja sama dengan petani lokal untuk menjadikan peternakan sebagai tiang ekonomi desa. Jadi, di sini buat Kurban Niaga itu alhamdulillah sudah memiliki 3 kandang ya. Jadi ada di kandang Jonggol, kandang Kuningan, dan yang terbaru kita ada kandang Bandung. Dan itu bekerja sama dengan ibaratnya peternak atau warga lokal lah, seperti itu buat teman-teman ya. Dan juga kita punya mitra plasma itu ada lebih dari 20 lah. Nah, mitra plasma ini adalah teman-teman peternak, terus juga pengusaha domba juga pastinya yang ada di desa-desa yang kita ibaratnya ajak kerjasama untuk mensuplai kita ya produk-produk terbaiknya mereka seperti itu. Jadi ada di Garut, ada di Cianjur Selatan, ada yang di Bogor, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bertanya, ya hewan-hewan kita mayoritas adalah dari teman-teman peternak kayak gitu atau mitra plasma ya, seperti itu. Nah, our company Purbaniaga lahir pada Agustus 2015 yang saat ini berada di bawah naungan PT Bantu Semesta Niaga berdasarkan Akta nomor 253 bla bla bla. Ya, jadi teman-teman bisa baca sendiri di sini. Jadi intinya kita ini sudah di bawah PT ya. Jadi ada PT-nya, ada juga eh, nomor rekening dari PT Bantu Semesta Niaga. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin melakukan penawaran ya yang kemarin ke perusahaan bisa ajukan aja seperti itu karena kalau misalnya mereka butuh legalitas seperti itu atau kita harus ngirimnya ke nomor rekening PT. Nah, insya Allah kita sudah ada ya sudah siap seperti itu ya teman-teman. Jadi apa namanya? Terus proposalnya juga sudah saya sampaikan ya di grup. Kalau misalkan ada yang mungkin baru masuk, itu bisa chat saya aja untuk proposalnya. Jadi teman-teman tinggal ajukan aja. Terus kalau misalnya butuh surat, bisa juga kita buatkan seperti itu. Nah, cita-cita dari Kurban Niaga adalah bercita-cita untuk memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk dapat berkurban dengan memberikan layanan-layanan seperti ceban atau celengan kurban, free ongkir, sistem DP, dan lain-lain. Kurban Niaga juga menerapkan standar kualitas terbaik dan sesuai syariat untuk setiap hewan kurban yang dijual. Nah, insya Allah kita sudah hampir 9 tahun, telah melayani sekitar 350 customer, baik individu maupun instansi. Dan ini adalah mitra kurban niaga. Kita untuk yang mitra-mitra besarnya kita ada Bank BJB. Lalu yang terbaru ada startup namanya Gupo ya. Jadi aplikasi Gupo kita bekerja sama dengan teman-teman di sana seperti itu. Terus ada juga dari PT Teras Teknik Perdana, lalu Sinergi Foundation, lalu ada Sekolah Cikal, SD Islam Terpadu Cordova, Kutab Al-Fatih, ada Darul Ma'arif School, terus ada Barudak Bola alumni Unpad. Nah, Balat FC. Jadi buat karena kita dulu adalah mayoritas adalah lulusan Unpad, jadi kita tergabung dalam klub sepak bola, jadi bekerja sama dengan mereka untuk mensupport hewan-hewan kurbannya seperti itu. Nah, lalu kadang kan teman-teman ngelihat nih, ini ada korban niaga, ada Persikan Agrikunifarm. Nah, Agrikunifarm itu apa sih? Jadi Agrikunifarm ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang berdiri pada September 2021 dengan menyediakan produk-produk seperti domba, kambing, lele, gurame, ayam kampung, dan lain-lain. Nah, visinya kita adalah meningkatkan taraf hidup petani dan peternak lokal serta menyediakan produk-produk terbaik untuk customer. Jadi, sederhananya adalah Agrikunifarm adalah pemilik peternakan dan kandangnya, sedangkan Kurban Niaga adalah eh, produk atau yang menjual khusus dari hewan kurban. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman, sebentar. Ya, oke, maaf. Nah, kita langsung aja ke poin pertama yaitu hewan kurban. Nah, hewan kurban yang sesuai syariah. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi hewan kurban pasti teman sudah tahu ya, ada kambing, domba, sapi, kerbau, unta, sudah cukup umur, tidak cacat, pastinya buta, kaki patah cincang, terus sehat dan gemuk. Nah, jadi yang di sini adalah buat teman-teman mungkin nanti bisa jelaskan ke teman-teman customer, usia dari hewan kurban itu kambing adalah 1 tahun dan telah masuk tahun kedua, sedangkan domba adalah di 1 tahun, terus sapi adalah minimal 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Nah, buat yang di Arab atau mungkin teman-teman mau kurban unta, minimal adalah 5 tahun dan telah memasuki tahun ke-6 seperti itu. Jadi, nah di sini kita insya Allah akan memberikan hewan-hewan kurban yang pastinya sehat, sudah cukup umur dan tentunya sesuai syariat. Makanya rata-rata hewan kurban di kurban niaga itu ukurannya gede-gede ya, yang seperti kita share karena ya memang usianya ya di situ seperti itu. Usianya ketika sudah masuk usia kurban, mereka ukurannya sudah seperti itu. Terus juga insya Allah kami usahakan pastinya adalah hewan-hewan yang bertanduk gitu ya. Dan tentu saja jantan. Jadi kalau misalkan Mas di sana ada yang hewan kurbannya mungkin 1,3-an. Nah, itu mungkin adalah teman-teman yang menggunakan hewan kurban betina seperti itu. Jadi kalau misalkan di kurban niaga yang dijual hanya hewan-hewan yang jantan saja seperti itu ya. Nah, sebentar selanjutnya. Nah, ini catatan atau menghitung daging kurban. Seperti yang teman-teman lihat, misalkan ya, sebagai contoh, seekor sapi dengan bobot 350 kg, maka setelah dipotong akan diperoleh berat karkas atau dengan tulang-tulangnya ya, berat karkas itu adalah 50% dari bobot hidup atau sama dengan 175 kg. Ya, oke, Kang Ade udah masuk nih. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan beli namanya sapi atau misalkan domba seperti itu ya, itu misalkan Kang saya beli 75 kilo, bukan berarti 75 kilogram daging ya, tetapi ada ibaratnya bagian-bagian dari tubuhnya lah. Ya kayak gini nih sapi 350 kilo, karkas atau sama tulang-tulang itu adalah 50% dari bobot hidup. Nah, berat dagingnya adalah 70% dari berat karkas atau 35% dari bobot hidup. Jadi dagingnya itu sendiri adalah 122,5 kilogram.
Oke, teman-teman, selamat datang. Terus selanjutnya adalah di berat jeroan. Nah, berat jeroan itu adalah 10% dari berat karkas atau 5% dari bobot hidup atau 17,5 kilogram. Lalu selanjutnya berat rata-rata per kaki adalah sekitar 1,3% dari bobot hidup atau 4,5 kilogram. Nah, berat kepalanya itu adalah sekitar 14,5 kilogram atau 4% dari bobot hidup, dan ekornya itu sendiri adalah 0,7% dari bobot hidup atau 2,45 kilogram. Sumbernya adalah National Korban Center ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang bertanya, nanti dagingnya banyak nggak Kang? Seperti itu sapi saya atau domba saya. Nah, seperti ini ya. Bisa dijelaskan hal ini atau dikasih aja ibaratnya materi ini. Nanti juga akan saya share juga. Terus selanjutnya ada catatan untuk kambing. Untuk domba atau kambing itu hampir sama. Bedanya adalah ada domba kambing yang perawatannya intensif, ada yang tidak. Nah, intensif atau tidak itu seperti apa sih? Intensif bisa 50-55%, non intensif 45-50%. Jadi kalau misalkan perawatan intensif itu yang seperti yang ibaratnya agrikunifarm atau kurban niaga lakukan ya. Nah, jadi kita ibaratnya penggemukan lah atau fattening. Jadi kita kita rawat, kita kasih rumput, konsentrat dan lain-lain untuk bisa mencapai bobot yang sesuai seperti itu. Dan juga intinya mah lebih terawat ya. Nah, kalau non intensif gimana? Kadang-kadang kita banyak ya mendapatkan atau melihat domba-domba atau kambing-kambing atau bahkan sapi ya, kalau misalkan di daerah-daerah timur itu yang ibaratnya diumbar lah berkeliaran seperti itu. Nanti kalau misalkan malam mereka pulang kayak gitu, nggak dikasih konsentrat, nggak dikasih hijauan-hijauan khusus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan daging-daging yang hewan-hewannya yang dirawat intensif seperti di peternakan itu insya Allah bisa 50-55% seperti itu. Mungkin ada tambahan Kang Ade? Oke, Oke, lagi sedikit Bang Darul. gimana gimana? Silakan Ya silakan. Sekalian sedikit. dilanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada telepon masuk. Eh Waalaikumsalam. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Kang Darul, untuk domba intensif non intensif juga mempengaruhi apa ya namanya ya, indikator umur ya. Jadi kalau kita mau lihat ini domba ini udah jazaah atau belum gitu ya, udah cukup umur atau belum, itu sebenarnya bisa dilihat dari bobot hidupnya. Nah, dalam dunia peternakan itu menentukan bobot hidup, menentukan umur dari bobot hidup itu sebetulnya ada ininya ya, ada formulasinya. Nah, untuk domba yang intensif rawatan yang di peternakan yang tadi disampaikan, itu kalau itu juga dibedain, ada domba Garut dan non Garut. Jadi dibedain lagi tuh. Karena kalau Garut itu kan secara postur perkembangan perkembangan tubuhnya itu kan jauh lebih pesat ya dibanding domba yang bukan Garut. Jadi contoh misalnya kalau domba Garut itu kalau dia melahirkan anak ya, terus anaknya itu kurang lebih 3 bulan, itu bobotnya sudah mencapai kira-kira 15 sampai 16 kilo. Tapi kalau kita lihat domba-domba non Garut seperti Priangan, domba ekor tipis, ekor gemuk, atau domba Jawa ya, domba lainnya gitu ya, itu 3 bulan itu mungkin kisaran di 10 sampai 14 kilo atau 13 kilo. Jadi bedanya terlihat gitu kalau domba Garut sama domba non Garut itu. Nah, untuk menentukan domba disebut tadi jazaah itu ya cukup umur, karena kan domba itu diperbolehkan menurut Bapak itu dari usia 6 bulan ya, gitu. Usia 6 bulan. Nah, kalau untuk menentukan ini domba ini usianya udah 6 bulan atau belum gitu kan. Karena kan kita tidak bisa tahu silsilahnya kan secara jelas. Apalagi kalau kita belinya dari petani, dari pasar, dari tempat-tempat yang mungkin itu tidak dikembangbiakan di sana gitu. Kan kalau kita balik ke peternakan kan jelas ya. Ini domba ini baru 5 bulan, domba ini baru 4 bulan. Karena memang dia punya disebutnya tuh recording, rekam rekam apa ya, rekam medis lah. Di domba ini tuh lahir tanggal berapa, terus apa dilahirkan dari persilangan apa domba jenis apa dengan induknya jenis apa kayak gitu. Sementara kalau dibeli di petani di pasar itu kan nggak bisa ditentukan. Nah, caranya untuk menentukan itu kalau domba Garut itu minimal 22 kilo itu bisa dipastikan
atau pendekatannya relatif itu sudah masuk 6 bulan. Kalau untuk domba-domba non rawatan seperti yang non garut ya, yang riangan sebagainya itu minimalnya di 18 19 gitu. Jadi relatifnya di angka itu segitu. Nah, kalau gimana kalau di yang 17 16 17 15 sebetulnya tidak ada angka yang terlalu pasti ya. Tapi kalau kita mau ngambil aman itu di 18 19. Karena kan kalau non rawatan beda ya secara pemberian pakan. Jadi nggak teratur gitu ya. Kalau kalau di peternakan kan teratur, diberinya jam berapa dengan kadar atau takaran konsentrat yang per domba itu berapa gram. Nah, itu kan benar-benar diatur ya. Tapi kalau di petani kan domba itu tidak diperhatikan dari segi pemberian makan jamnya sama takaran tiap domba itu udah harus dapat berapa nutrisi dan lain-lainnya. Nah, itu untuk menentukannya di 18 19 kilo. Makanya kurban niaga kenapa mulai dari 18 19 kilo karena untuk menjaga tadi cukup umurnya adalah di 18 19 gitu. Kalau mau mengambil aman lagi sebetulnya di 19 ya kalau mau mengambil aman lagi. Gitu. Tapi 18 masih diperbolehkan. Jadi selisihnya kurang lebih 3 sampai 4 kilo dari Garut kalau menentukan usia jazaahnya kayak gitu. Itu Kang Darul dan teman-teman untuk tambahannya. Oke, siap. Sekalian lanjut aja, Kang. Produk-produk kurban niaga. Silakan ditampilkan Kang Darul ininya. Udah, udah pindah belum di sana? Belum. Belum ya. Bentar. Oh, udah. Udah ya. Ya. Harga domba. Sekarang sebentar. Oke. Udah ya, harga domba ya? Nah, Ya. oke, harga domba udah diketahui bersama sama teman-teman ya. Mulai dari ekonomis sampai tipe spesial. Silakan dikomparasi juga dengan kompetitor lain. Mungkin ini sebagai tambahan apa ya? Jadi bahan muatan untuk disampaikan ke customer ya, bahwa domba-domba yang dijual di Kurban Niaga itu dari segi harga kita relatif ya, relatif tidak terlalu mahal ya. Mindsetnya tidak terlalu mahal ya. Yang keduanya domba-domba yang kita jual itu yang sudah ditimbang terlebih dahulu. Artinya bobotnya sudah bisa dipastikan. Misalnya ekonomi 18 ke 23, start sudah bisa dipastikan tuh antara bobot 18 ke 23. Kalaupun lebih itu bonus kayak gitu. Kalau kurang jarang atau bahkan nggak ada ya. Gitu. Jadi misalnya kalau kurang pun mungkin susut ya, jatuhnya susut. Jadi kayak di petani kita timbang 19 kilo, nyampe kanan kan nggak mungkin 19 kilo, pasti berkurang. Kayak gitu. Nah, jadi hitungan timbangan itu nanti dihitung dari mana? Dari saat pengambilan di sumber, bisa di petani, bisa di peternakan, dan sebagainya. Dihitungnya dari situ. Tapi kalau untuk melihat bagaimana progresnya, itu bisa ditimbang secara berkala. Misalnya ada customer pesan sekarang hamil sebulan ya, misalnya pas dilihat dari bobotnya ternyata 22 misalnya ya, yang ekonomis. Nah, dia pengen tahu nanti pas mau lebaran berapa, nah itu bisa ditimbang, nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk melihat progres aja, gitu. Kayak gitu. Nah, tapi domba itu untuk menaikkan bobot itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan malah, karena dia harus adaptasi dulu dengan situasi lingkungan yang baru, kecuali terutama gitu ya yang memang sudah pindah kandang. Misalnya kita beli dari petani diangkat dipindahkan hari ini ke kandang kurban niaga, itu otomatis ada penyusutan terus ada penyesuaian setelahnya. Tidak mungkin langsung kembali ke posisi semula gitu. Dan itu harus disampaikan ke customer biar mereka paham. Jadi kita bukan sistem jual real timbang ya. Jadi misalnya kita jualnya 100.000 per kilo, nanti silahkan ditimbang di kandang, bukan gitu cara jualnya. Kalau gitu, kayak gitu jualnya itu berarti nanti konsumen pilih, kita timbang kalikan 100.000 misalnya ternyata bobotnya 22,57 gitu kan, berarti kali aja 100 gitu. Nah, itu kita bukan sistem kayak gitu, jadi ditimbang dulu baru diklasifikasi. Terus ada domba bronze. Nah, ini domba ini lumayan
agak agak susah ya stoknya sekarang, harganya juga lagi tinggi. Jadi, eee, untuk tahun ini kenaikan harganya itu 400 sampai 500.000 per ekor. Nah, makanya di bronze ini agak sulit nyari barangnya, kalau ketika pun dapat mahal harganya. Makanya kita naikkan ya di bronze, terus untuk, silver dan sebagainya, itu memang cenderung naik ya. Jadi, awal Syawal itu harga domba misalnya contoh, saya kasih contoh yang tipe diamond ya, bukan, tipe platinum, itu kalau di pasaran dulu masih harganya itu pas Syawal itu masih di 3,9, sekarang udah menyentuh angka 4,1, 4,2 untuk harga sekarang. Jadi kenaikannya sungguh luar biasa gitu dari awal Syawal atau 1 bulan sebelumnya sampai sekarang. Naiknya hampir 500.000 kayak gitu. Jadi kita kemarin, banyak sekali merevisi ya sama Kang Darul itu merevisi harga. Karena harga kan, dinamis terus, sementara kita harus, jualan lebih dulu gitu ya, biar, banyak banyak customer yang sudah terdaftar lah di Kurban Niaga, kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah, ya kalau di total mungkin udah di atas 100 ya, kalau di total semuanya. Terus, tipe-tipe lain juga bisa dilihat ya, kita sekarang untuk, yang paling besar itu di spesial itu tidak ditentukan bobotnya karena jualnya itu jual, tongkrongan lah, jual jogrok gitu ya. Jadi kita pilih yang bagus, kita kelasin, nah itu yang spesial. Kalau bobotnya mungkin bisa bisa di bawah, rata-rata di atas super, tapi bisa juga di bawah super, tergantung dengan, kualitas atau, tongkrongan atau jogrogan dari dompetnya itu sendiri, gitu. Jadi kalau bobot relatif di sini ya, tidak ditentukan. Bisa di atas super, mungkin juga bisa di bawah, tapi di bawahnya tidak ambang batas bawah ya. Mungkin, kan 1 ke 56 ya, kalau super itu. Mungkin bobotnya ada juga yang, masuk ke spesial tapi bobotnya misalnya 55, 54 gitu. Ya itu tergantung dengan kelas-kelas di, dombanya sendiri. Karena domba spesial ini harganya tidak terbatas, bahkan ada yang harganya mungkin nanti di atas 8 juta, di atas 9 juta. Jadi tidak terbatas lah, orang dengan budget berapa, mau domba yang seperti apa itu bisa, gitu. Jadi benar-benar customize lah kalau di spesial ini. Nah itu, karakteristik untuk setiap, harganya, produknya Kurban Niaga. Terus lanjut, nah untuk sapi, ini sapi juga sama ada kenaikan ya tahun ini. Ini efek PMK masih terasa sampai hari ini atau sampai tahun ini. Kalau kemarin harganya naik karena banyak sapi yang tumbang, jadi populasinya lebih berkurang, sehingga harganya naik dan ada beberapa juga yang transisi ke domba gitu, domba-domba yang, besar gitu ya. Itu lumayan permintaannya naik. Nah ini sapi, dari mulai yang bronze yang 17,5 juta sampai dengan yang paling besar itu sebetulnya ada yang 1 ton, ada stoknya gitu. Cuman itu tergantung nanti banyak yang minat atau enggak gitu ya, biasanya jarang. Jadi kalau sapi, eee, ditimbang tapi dijualnya jogrok. Jadi kayak tadi kayak domba mirip. Jadi ditimbang dulu, misalnya ini 300 kilo, tapi kita kasih harga, misalnya 300 kilo kira-kira berapa harganya. Jadi tetap ditimbang real sapinya, tapi bukan dijual berdasarkan timbangnya. Lanjut, untuk jenis sendiri sapi, ada ini ya, ada Bali, ada non Bali. Non Bali itu Jawa, Silangan. Dan sekarang program terbarunya adalah, program pemotongan di RPH sendiri. Jadi kalau nanti akang teteh dapat customer yang mau motong di kandang kita, itu bisa dan harganya bisa lebih murah, ya. Karena kita, programnya itu pakai jenis, sapinya itu sapi Brahman cross atau disebutnya BX. Jadi, sapi ini sapi luar, bukan sapi lokal yang digemukkan di peternakan. Nanti dipotong, dilihat, disaksikan gitu ya, dipotong, nanti dagingnya dikirim ke customer. Ini sangat cocok untuk, customer-customer yang nggak mau ribet ya.
istilahnya nggak mau ngadain pemotongan di rumah, cukup pengen dikirim daging yang sudah dibersihkan dan sebagainya, kayak gitu, dikemas. Tuh, itu jauh lebih murah harganya dibanding dengan harga jual atau harga kirim hidup, kayak gitu. Jadi sekarang harga sapi Bali yang dulu lebih murah jauh dibanding sapi lainnya, sekarang hampir sama, kayak gitu, ya. Lanjut Kang Darul. Oh, sama sekarang kambing ya. Kalau kambing harganya selalu di atas domba ya. Jadi harga kambing itu selalu lebih mahal dari domba, dan kita mulai dari tipe silver. Tipe silver sekarang udah di 3350, tipe goldnya udah di 3850. Ini juga sama ya, kita timbang dulu baru kita cluster. Terus ada tipe platinum, diamond, super sama super special. Jadi ada yang di atas 55 kilo, insya Allah. Sampai ada yang 8 juta, juga 10 juta juga ada kalau kambing. Memang agak langka ininya, stoknya ya. Gitu, tapi masih bisa diusahain. Lanjut. Ini program ininya ya, yang di bawah ekonomis yang disalurkan. Nah, ini nanti kalau ada yang nanya disalurkan di mana? Di daerah yang defisit daging kurban. Simpelnya itu. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang jumlah populasi masyarakatnya banyak, tapi yang kurban itu sedikit. Jadi contoh, misalnya ada 3.000 jiwa ya penduduk itu di desa itu. Nah, yang kurban cuman 5 ekor, cuman 7 ekor, itu kan kalau dibagiin ya itu nggak akan dapat 1 ons pun mungkin ya per jiwanya gitu, per penduduknya, per satu orangnya, kayak gitu. Itu kita nyari daerah-daerah yang memang karakteristiknya itu defisit daging kurban gitu loh. Kalau di kota kan udah pasti surplus ya, apalagi di komplek-komplek. Satu komplek itu bisa 10 sapi gitu ya. Padahal jumlah masyarakatnya atau jumlah warganya di situ kan bisa dihitung gitu ya. Tidak sampai ribuan, bahkan mungkin hanya ratusan. Tapi kalau di desa, di daerah itu jumlah warganya bisa 3.000, yang kurbannya hanya 1 sapi sama 5 domba. Itu kan sangat kurang sekali gitu. Nah, ini program kurban manfaat, tapi kita nggak ngadain program kurban manfaat di sapi ya. Nanti programnya ada di yang Pengkalengan. Silakan Kang Darul, lanjut. Nah, ini yang program kaleng, tapi kalau ini kita kerjasama dengan Gupo ya, PT Gupo. Itu nanti pengkalengannya ada di Bali, durasi waktunya 2 bulan. Jadi selesai dikalengkan itu 2 bulan, dari mulai dihitung dari Idul Adha, dari pemotongan, kayak gitu. Itu harganya bisa dilihat ya. Di sini ada untuk domba dan untuk sapi. Harganya sama 2750 untuk domba, untuk sapi pun 1/7-nya adalah 2750. Gitu. Jadi bisa per bagian juga kalau sapi. Jadi misalnya cuma dapat 4 nggak apa-apa, nanti digabung sama yang lain. Kayak gitu. Nanti akan dikirim video untuk pemotongan. Oke, ini salah satu program terbaru mungkin ya di Kurban Niaga kerjasama dengan PT Gupo, salah satu platform digital peternakan, Digiternak yang ada di Indonesia kayak gitu. Lanjut. Oke, pemesanan sudah seperti tahun sebelumnya ya. Jadi nanti bisa menghubungi admin, dalam hal ini dikelola oleh Kang Darul, mengisi form pemesanan, transfer DP. Jadi transfer itu dianggap beli gitu ya. Kalau belum transfer nggak dianggap beli. Terus nanti mengirimkan biodata, dan pelunasan itu dilakukan paling telat-telatnya di H-3 ya. Jadi domba yang sudah kita kirim itu sudah pasti domba yang sudah lunas. Jadi tidak ada nanti pembayaran di akhir atau COD-an gitu ya. Itu kita nggak bisa kayak gitu, karena nanti tim yang ngirim itu sudah tidak lagi menerima pembayaran gitu, karena mereka akan disibukkan dengan bagaimana harus KPI-nya adalah tepat waktu,
di tempat tujuan masing-masing kayak gitu. Jadi bukan lagi menerima pembayaran, megang uang gitu. Itu akan sangat hektik sekali ya, crowded sekali kalau itu dilakukan. Itu makanya semuanya harus lunas baru kita kirim. Nah, ini fase-fasenya udah jelas ya, reseller fiksasi penjualan dengan customer. Fase 2-nya tim kurban niaga. Nah, ini nanti ada kwitansi, ada sertifikat juga ya yang dikirim pengiriman penjualan. Oke. Jadi pengirimannya H-2 yang paling dekat dengan lokasi kandang atau mungkin daerah Jakarta, ya kalau untuk Jabodetabek, Bandung itu bisa H-1. Gitu. Kalau yang jauh-jauh, kalau Jabodetabek itu Bogor, Depok, Tangerang itu bisa H-2. Karena itu jauh. Jadi untuk mengantisipasi keterlambatan. Lanjut. Oke, ini layanan jual. Oke. Nah, ini kalau yang disalurkan terus semua apa ya? Hewan yang dibeli oleh customer itu ketika dikirim hidup itu free ya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu kita bebankan pembayaran atau bebankan ongkos gitu ya. Itu nanti ada di keterangannya ya setelah ini. Terus kalau untuk potong gimana kalau potong di kurban niaga? Nah itu biayanya. 150.000 untuk domba kambing, 1,3 juta untuk sapi kayak gitu. Terus hewan kurban yang disalurkan tidak ada biaya ya. Jadi sudah di-cover oleh kurban niaga. Sampai sini gimana? Ada lagi? Oh, nah ini yang tadi area cover pengiriman ya bisa dilihat. Itu misalnya kayak daerah Tasik ya. Oh Tasik free ongkir ya karena kita ada kandang di sana. Oke. Untuk Kuningan contohnya ya, itu kita kenapa free ongkir karena ada kandang di sana. Kemarin juga ada yang nanya dari Majalengka, itu kejauhan ya. Kemarin itu kejauhan. Dan kalau 1 ekor sebetulnya kan jadinya berarti ongkos, tapi kalau pesannya mungkin 5, 10 itu bisa kita kirim. Ya. Ke area-area tertentu yang nggak bisa apa ya susah. Kayak Jakarta itu kan ada Kepulauan Seribu ya, itu juga lumayan apa aksesnya lumayan harus ekstra ya kalau ngirim ke sana. Jadi kita bebankan ongkos. Tapi sejauh ini belum ada customer dari sana ya. Tapi kalau ada temen yang jualan kurban itu pernah ngirim ke sana juga. Itu memang pakai kapal. Gitu. Jadi lumayan di ada akomodasinya ya, biaya akomodasinya. Lanjut. Support promo ya. Nah, cashback. Nanti cashback tanya ke Kang Darul ya. Ini cashbacknya mau mulai kapan? Oke, itu. Sama ini ada kaos, insya Allah ada kaos untuk pembeli. Kita lagi nyiapin konsep desainnya dulu. Oke, nanti cashback dijelaskan Kang Darul, terus tools marketing juga nanti Kang Darul yang akan lebih banyak menjelaskan. Ada flyer, ada e-flyer, ada flyer per tipe, terus ada thanks card sama sertifikat. Kurang lebih ini sudah ya Kang Darul ya? Eh, eh, Oke, udah kan? siap. Oke, nah silakan kalau untuk kayak cashback, terus konten-konten yang lain silakan ini dijelaskan lebih detail sama Kang Darul ya. Gitu. Saya paling tambahannya sebelum ditutup untuk stok dombanya sendiri ini bertahap masuk ke kandang ya. Jadi hampir tiap hari itu masuk ke kandang nanti akan diupdate. Jadi mudah-mudahan Juni itu kita sudah bisa update stok terbaru yang ada di kandang. Karena baru nyampe kandang pun karena sudah sold out. Jadi kayak tadi pagi ya, domba itu nyampe jam 10 malam, sudah ada yang datang, nginep di Jonggol, beli 2 paginya. Terus ada juga yang nelpon, beli lagi. Jadi lumayan perputarannya tuh di hewan ini ya. Makanya nanti akan update
mudah-mudahan kapasitas kandangnya bisa dipulkan 125 ekor, yang di Jonggol, yang di Bandung 300 kayak gitu, yang di Kuningan total 50 gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa full semua, bisa milih semua gitu ya. Sekarang bertahap. Sore ini ada pengiriman 10 ekor ke kandang Jonggol dari mana ya? Dari Bandung Barat kalau nggak salah ya. Dari Bandung Barat. Kayak gitu. Jadi bertahap terus masuk ke kandang. Mudah-mudahan nanti full awal Juni sudah bisa milih, sudah bisa bikin apa namanya live TikTok ya atau live Shopee ya, Kang Darul ya. Gitu. Betul, Nah, betul. nanti domba-domba yang lagi di diskon, domba-domba yang kita pakaikan promo. Ya, kayak gitu. Terima kasih semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Ade. Jadi kita langsung saja. Jadi buat teman-teman di sini cashback-nya kita kan ada yang misalkan cashback 100.000 seperti itu. Nah, itu khusus ibaratnya pelanggan tahun lalu. Jadi buat teman-teman semua kan biasanya itu tahun lalu ada yang pengen kurban lagi ya. Nah, itu bisa ditambahkan diskon 100.000 kayak gitu. Jadi misalkan bro, kurban lagi nggak tahun ini? Sekarang harganya plus diskon 100.000. Nah, itu silahkan. Jadi kasih tahu aja ke saya kayak gitu. Karena eh, ibaratnya semua yang berkurban ke teman-teman itu tidak ada yang saya kontak atau kami hubungi ya. Semua adalah pure database punya teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apa promo, silahkan. Kalau mau ngajuin yang tahun lalu mau kurban lagi ya ajukan aja. Eh, Kasih diskon 100.000 rupiah seperti itu. Terus buat t-shirt juga ini mungkin tidak banyak, jadi khusus buat orang-orang yang mungkin apa namanya pesan lebih dari 1 ekor. Nah itu bisa kita siapkan atau bonus t-shirt kurban niaga seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya tools marketing yang seperti ini. Nah ini semuanya sudah ibaratnya sudah saya share di grup ya, kayak flyer utama. Terus juga ada ibaratnya flyer satuan ya yang per harga per tipe. Terus ada testimoni juga ada, nanti akan saya share juga. Terus selanjutnya foto dan video hewan itu ada yang kemarin saya share videonya tutorial cara buka. Nah, itu ada di Google Drive. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat langsung hewannya bisa download dari situ. Atau kalau misalkan Kang ribet nih Kang, seperti itu ya udah bisa chat ke saya seperti itu. Karena itu antisipasi sih. Takutnya saya atau Kang Ade atau Kang Teguh misalkan lagi di pedalaman ya kayak kemarin itu kan naik gunung misalkan buat nyari kambing seperti itu tuh sinyal bener-bener gak ada sinyal. Nah, tapi teman-teman butuh cepet. Nah, jadi teman-teman bisa ambil dari katalog, ibaratnya katalog di Drive itu seperti itu ya. Cuma kalau misalkan saya lagi online nih ya silahkan aja cek aja seperti itu. Terus ada sertifikat pastinya dan thanks card. Jadi seperti tahun kemarin ada sertifikat. Jadi makanya buat teman-teman ini ketika teman-teman apa namanya closing atau misalkan melakukan transaksi, minta nama lengkap mereka yang berkurban seperti itu. Kan karena kan ada ya yang bayar atau menghubungi teman-teman anaknya, tetapi sebenarnya yang berkurban ya, yang berkurban itu adalah bapaknya atau kakaknya seperti itu. Jadi pastikan nama lengkapnya adalah nama lengkap si ibaratnya yang orang yang berkurban tersebut kayak gitu ya, bukan perwakilannya. Dan ini juga ngefek seperti ke pengiriman. Jadi seperti tahun lalu nih, mohon maaf juga buat teman-teman mungkin ada yang apa di tahun lalu tuh. Jadi yang pesan misalkan namanya Doni. Nah, tapi penerimanya atau yang berkorban namanya Dedi. Jadi ibaratnya Kang namanya Doni gimana Kang? Dari sini bla bla bla. Kita cari kan tidak ada yang pernah namanya Doni kayak gitu. Wah, sampai itu mengganggu pengiriman lah. Tapi ternyata hewannya ternyata sudah sampai dan penerimanya adalah Dedi yang dipesankan oleh Doni. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi demi sertifikat dan kelancaran dalam pengiriman, pastikan si perkurban, sebul kurbannya atau yang menerima hewan kurbannya adalah nama yang benar kayak gitu. Jadi jangan yang mewakili lah seperti itu. Tapi kalau misalkan yang mesen adalah dia yang berkorban ya nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi hal-hal kecil seperti itulah. Terus selanjutnya adalah paling ditunggu-tungguin adalah fee marketers. Nah, oke, jadi insya Allah sih kita ada peningkatan dibanding tahun lalu meskipun bergrade ya.
Kenapa per grade? Seperti yang tadi di-sharekan sama Kang Ade, harganya luar biasa tinggi seperti itu. Dan kita sebagai tagline-nya Kurban Niaga adalah semua orang bisa kurban kayak gitu. Jadi sederhananya nggak maulah harganya menjulang tinggi kayak gitu. Terus misalkan kualitasnya buruk kita nggak mau. Jadi makanya kita harganya adalah tidak berbeda jauh, naik tapi tidak berbeda jauh dari tahun lalu seperti itu. Dan untuk fee-nya juga ibaratnya kita tetap ingin memberikan fee yang terbaik buat teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat yang paling kiri domba dan kambing, yaitu sama aja. Buat teman-teman dari ekonomis sampai bronze atau ukuran-ukuran kecil itu 100.000 rupiah ya bonus buat teman-teman. Silver sampai platinum itu 150.000, diamond itu 200.000, dan tipe-tipe super dan spesial itu bonus fee buat teman-teman adalah 250.000 rupiah kayak gitu. Jadi memang lebih besar ketika teman-teman semakin besar ukurannya maka semakin besar juga fee-nya ya untuk yang di tahun ini seperti itu. Terus Mas bisa jualan nggak nih kayak gini? Wah bisa banget karena seperti data di tahun lalu mungkin teman-teman adalah apa namanya yang terbanyak adalah justru yang paling atas kayak gitu. Jadi si super spesial ya kalau tahun lalu itu justru paling banyak. Nah, yang keduanya itu malah ekonomis. Jadi ekonomis dan super spesial itu paling banyak lah. Jadi ibaratnya kalau misalkan apa saya jual tiga, yang spesial atau yang super dapat 750.000, terus ekonomis bisa jual 500.000, dapat satu dua 50 seperti itu. Jadi bisa di mix lah. Tapi dua ukuran ini adalah ukuran yang favorit di tahun lalu seperti itu. Lalu selanjutnya untuk fee marketing sapi, di sini kita ada 400.000 rupiah ya teman-teman, 400.000 per ekornya ukuran berapapun. Nah, terus selanjutnya kurban berbagi manfaat ya, kurban berbagi manfaat itu 100.000 per ekor. Yang domba tadi yang 1,9 juta. Jadi intinya mah ukuran ekonomis itu 100.000. Nah, selanjutnya adalah kurban kornet ya. Kurban kornet atau kurban untuk negeri itu 100.000 per orang. Nah, kenapa per orang? Karena kalau sapi itu kan bisa 7 orang ya. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan paketan nih, Kang saya kurban kornet, sapi kornet itu untuk 7 orang, jadi full lah biayanya. Berarti teman-teman dapat 700.000 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Kang saya teh cuma punya apa namanya 3 orang aja, tapi pengennya sapi, bisa tenang aja. Jadi itu 300, teman-teman dapat 300.000. Tapi teman-teman juga bisa jual sapinya itu satuan seperti itu ya. Dan tambahan lagi yang tadi dijelaskan, seandainya misalkan eh, di sini ada misalkan Kang Zikri sekurban kornet dapat 2 orang, Kang Rehan dapat 2 orang, saya misalkan dapat 3 orang, nah, itu digabung jadi ada 7 kan, 7 orang sapi, apa 7 orang untuk satu sapi. Nah itu nanti kurbannya itu kaleng kornetnya itu di sini kita akan pakai yang programnya kurban niaga yaitu Qurani, kurban untuk anak negeri dan santri. Jadi hewan yang sudah jadi kornet itu kita bagikan ke teman-teman santri penghafal Al-Quran buat ibaratnya bekalnya mereka lah, makanannya mereka seperti itu insya Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pengen kurban kornet tapi cuma dapat 1 orang, cuma dapat 2 orang nggak apa-apa kayak gitu, nanti kita gabung-gabungkan seperti itu ya. Dan eh, ibaratnya kaleng kornetnya yang tadi di share ya, yang tadi di share si Quran itu korban untuk anak negeri. Tapi kalau misalkan teman-teman dapatnya langsung paketan, ibaratnya 7 orang untuk satu sapi atau full ya berarti silahkan request seperti itu. Oke ya. Terus selanjutnya tangga bonus penjualan buat teman-teman marketer Kurban Niaga 2023. Nah, ini dibaca dulu catatannya ya. Sapi, domba, kambing tipe ekonomis dan bronze ya, ekonomis dan bronze itu yang kecil, dan program berbagi manfaat tidak masuk peringkat ini. Jadi tidak dihitung ya teman-teman ya. Terus selanjutnya yang mencapai level penjualan tertentu ya, yang mencapai level penjualan tertentu akan mendapat bonus penjualan dan fee marketing per ekornya. Jadi double. Terus selanjutnya menghitung bonus penjualan berdasarkan hasil akhir penjualan tiap marketer. Berarti nanti kita akan hitung dulu nih teman-teman. Jadi simulasinya seperti ini. Kita lihat ya di tangga simulasi. Nah, tangga simulasi ini misalkan nih, teman-teman jual 15 ekor domba atau kambing gold ya. Berarti teman-teman dapat fee-nya 150.000
dikali 15 ekor berarti 2.250.000. Oke ya. Nah, ditambah bonusnya yaitu 1 juta rupiah. Berarti teman-teman dapat 3.250.000. Oke, clear ya. Terus selanjutnya, misalkan teman-teman jual 25 ekor. 25 ekornya itu adalah misalkan platinum dengan diamond lah. Platinum dengan diamond. Ya udah, teman-teman pokoknya nanti kita jumlahkan 25 ekor itu teman-teman dapat berapa plus bonusnya 1.500.000 rupiah. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nih ibaratnya dapat double lah. Terus selanjutnya 35 ekor, maka teman-teman sama dapat fee plus 1 domba ekonomis yang ibaratnya bisa berkurban untuk nama teman-teman atau misalkan nama keluarga lah yang belum berkurban. Nah, selanjutnya kalau teman-teman bisa menjual di 36 sampai 100 ekor, maka teman-teman bisa mendapatkan bonus plus 3 juta dan plus 1 domba ekonomis. Ya, seperti itu. Selanjutnya 101 sampai 199 ekor, maka teman-teman ini bakal dapatnya adalah 5 juta rupiah plus 1 domba platinum. Oke ya. Nah, terus selanjutnya insya Allah nih kita ibaratnya berharap sih bisa bareng-bareng semua yaitu umroh. Jadi kalau teman-teman nanti dapat apa namanya bisa menjual di minimal ya 200 ekor, maka teman-teman bisa mendapatkan umroh plus apa namanya biaya akomodasinya lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi jalan buat kita semua. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ibaratnya kita bisa selain mengejar pahalanya, mengajar nominal fee-nya, nah teman-teman bisa menjual juga bisa mendapatkan bonusnya seperti itu. Dan ini bisa dicek juga lah insya Allah bonus-bonus dan fee yang kita berikan ini bersaing. Ya, bersaing dengan ibaratnya teman-teman yang memiliki peternakan atau misalkan bisnis kurban yang sama seperti itu. Oke, nanti kalau mau bertanya silakan di setelah ini ya. Ya, sesungguhnya telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, terima kasih dari saya. Ada tambahan Kang Ade mungkin sebelum sesi tanya jawab? Ada sebentar. Silakan. Lagi diklik dulu. Oke. Saya Nah, untuk yang tangga bonus ini tidak berlaku untuk yang closingan lembaga ya. Jadi retail. Maksudnya adalah mungkin dari teman-teman marketer nanti bisa aja ada peluang misalnya yang punya circle dengan lembaga tertentu, channel dengan lembaga tertentu ya. Misalnya dia ternyata pesen 100 ekor. Tapi kan kalau kita jual ke lembaga tidak beda dengan jual ke perseorangan ya. Nah, dan tentu ini akan mempengaruhi margin yang didapat. Artinya kalau ada closing yang seperti itu, yang tangga bonus ini tidak berlaku karena harga yang kita kasih ke lembaga akan berbeda dengan harga yang kita kasih ke retail atau individu gitu kayak gitu. Jadi nanti kalau ada yang model kayak gitu dibicarakan fee-nya. Misalnya Kang Zikri nih, Syamil ternyata mau pesen 70 ekor ke Kurban Niaga sok supaya nanti kan harga juga akan negosiasi itu dengan Syamil ya. Misalnya yang tipe apa ya silver atau tipe silver nggak mungkin ketika pesen 50 pesen 100 tidak kita kasih harga 335 pasti mungkin lebih murah lagi. Nah itu nanti akan dibicarakan fee-nya berapa nih per ekor misalnya kayak kemarin Kang Aldi ya itu dengan Kutab Al-Fatih kan itu hampir 42 ekor ya. Itu fee-nya juga menyesuaikan tidak pakai sistem fee ini. Itu misalnya kita misalnya Kurbannya ngambil untung 300.000 atau 250.000 per ekor. Nah, nanti Aldi berapa dari 250.000 itu. Jadi kayak gitu kalau dengan lembaga ya kan. Jadi tidak berlaku dengan tangga bonus ini. Kayak gitu Kang Darul. terima kasih Kang. Jadi kalau misalkan untuk yang instansi atau kantor ya, yang kemarin juga saya share apa kalau misalkan teman-teman butuh proposal, nah kayak gitu. Jadi silakan ngobrol aja ke kita, terus kita sampaikan harganya berapa, nego-negonya, terus teman-teman nanti dapat berapa seperti itu. Kalau untuk yang level instansi ya.
Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin bertanya, ada yang kurang paham atau gimana bisa tanyakan di sini sambil ngobrol-ngobrol aja kita. Mangga. Siap, izin tanya Kang Darul, Siap, Kang Kang Ade. Zikri. Adol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap Kang Zikri. Ya, izin tanya Kang, untuk kalau misalnya nanti kan memang sedang ada rencana buat menawarkan juga ke instansi ya. Nah, kalau misalnya kandang sapi di Bandung, itu bisa surveinya di kandang daerah mana, Kang? Mangga Kang Ade yang kemarin Oke, kita ke sana. izin menjawab untuk kandang sapi itu kita ada dua, sebentar, dua atau tiga? Oh, dua tempat. Semuanya itu ada di Sumedang. Sumedangnya tapi nggak jauh dari Bandung. Pertama di kandang Kebon Hui, daerah Marga Jaya, Kecamatan Tanjung Sari. Jadi tidak jauh lah dari gerbang tol Pamulihan. Gerbang tol apa? Pamulihan yang baru ya. Yang kedua itu di Cimanggu. Nggak tahu itu masih ke Tanjung Sari atau ke Cimanggu ya. Lupa nama nama ininya. Jadi kalau itu di jalan yang Parakan Muncang, yang mau ke Parakan Muncang. Pemulihan ke Parakan Muncang nanti posisinya itu sebelah kanan jalan. Jadi dua-duanya untuk kandang sapi semuanya ada di Sumedang, tapi tidak jauh dari Bandung maksudnya. Bukan Sumedang Utara, bukan Sumedang Kota atau Sumedang itu ya apa yang ke arah Tomo ya, bukan ya. Ini masih berbatasan dengan Bandung kayak gitu. Oh iya, siap. Gitu. Jadi dua Gitu, tempat Kang. ya, Kang ya? Di Ya, daerah Tanjung Sari sama Tanjung di Sari Cimanggu ya? sama Cimanggu aja. Itu karena udah agak jauh tuh kayaknya masuk Cimanggu gitu. Parakan Muncang Iya. gitu. Bisa nanti kalau misalnya approve gitu nanti bisa mau survei diarahkannya mungkin ke sana ya. Nanti kalau misalnya ke sana ada yang Nanti standby gak ditemani Kang? tim kurban niaga. Oh siap. Kayak Paling gitu Kang. janjian aja Kang ya supaya Ya, pas waktunya ya. betul, betul, betul. Biasanya weekend ya. Kalau kalau lembaga kayak gitu kan hari kerja jarang kan. Oh iya, Di siap. ini aja. Sama satu lagi Kang mau tanya tentang kan kalau misalnya berkaca di tahun lalu di program yang ceban itu kan kita pesan secara menabung ya. Dan kalau misalnya sudah lunas, nanti dikirim begitu. Nah, yang tahun kemarin itu ada pengalaman kita tuh belum tahu fisik dari hewan yang kita pesan tuh seperti apa begitu ya. Nah, kalau misalnya yang sekarang, apakah nanti kita bisa kabari, oh yang ini nih yang nanti akan dikirim gitu, atau nanti seperti apa? Oke, ini tahun ini insya Allah Kang Zikir lebih baik. Jadi nanti setiap hewan yang akan dikirim atau yang bahkan tahun ini tuh ada keleluasaan si customer bisa milih langsung ya. Jadi kayak kayak kemarin tuh yang customernya Kang Ijal ya, yang dari jauh-jauh dari Soreang langsung karena sudah ada stok ya dari 30 ekor yang satu tipe ekonomi. Kata saya Kang silakan milih yang akan mau. Kayaknya milihlah dua jadi kayak gitu. Jadi kalau sekarang karena Kurban Niaga mengolah dua kandang penuh ya kalau di Kuningan kan memang dikelola tim langsung cuman kita tidak terlalu in charge ya. Tapi kalau di Bandung dan Jabodetabek benar-benar itu di bawah kendali Kurban Niaga. Itu kita ada tim masing-masing kandang tuh ada tim satu 4 orang di Kurban di Bandung, 3 orang di Bandung sama 3 orang di mana di Jonggol kayak gitu di Jabodetabek. Jadi dan kita akan maksimalkan agar di Juni itu semua kandang sudah penuh. Baik itu nanti ada stok yang udah laku atau belum, nanti kita akan update. Jadi ibaratnya kalau customer mau milih, mau datang langsung silahkan atau kalau tidak bisa nanti kita fotokan atau video. Misalnya mau yang mana hewannya, terus nanti kita langsung kasih ear tag ini punyanya misalnya si Fulan kayak gitu. Jadi sudah nanti kelihatan fisiknya Kang Zikri kayak gitu. Insya Allah ini udah mulai bisa lebih baik lah ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kemarin lumayan kredit gitu ya di lapangan kayak gitu. Kayak gitu Kang Zikri Insya Allah. Siap, Alhamdulillah kalau gitu mah. Rada regret.
Nuhun Kang Ade, Ya, Kang Darul. sami-sami Kang Zikri. Nuhun. Ya, mangga ada teman-teman lagi. Yuk sambil ngobrol aja nih sambil menunggu waktu azan maghrib. Oke, ini info aja ya, Kang, Kang, Kang apa Darul dan Hmm. teman-teman. Alhamdulillah tahun ini yang bermitra dengan Kurban Niaga itu pertama yang baru mungkin yaitu dari PT Cetel Unggul Artanusa yang punya platform Gupo namanya ya, Digiternak. Jadi bisa pesan atau bisa ikut program pengemukan kayak gitu tuh dengan platform digital yaitu apa di aplikasi, berbasis aplikasi. Terus yang kedua, tahun ini pun kita masih akan kerjasama dengan Siap Kurban BJB, dengan Kutab Al-Fatih, dengan lembaga Sinergi Foundation, dan lembaga-lembaga lain yang akan menyusul kayak gitu. Tuh. Termasuk NF juga dari Nurul Fikri Bogor ya, sudah menghubungi, insya Allah akan kerjasama di pengadaan sapinya. Kayak gitu. Jadi apa ya, ini mungkin sebagai nanti portofolio ya, ketika teman-teman di marketer ini ingin menawarkan ke lembaga-lembaga kayak gitu. Jadi kan ada minimal ada historis. Oh, udah kerjasama dengan ini dengan itu gitu. Dan ini tahun dengan sinergi dengan di tahun kedua, dengan Siap Kurban di tahun ketiga gitu. Jadi apa ya? Mungkin itu bisa jadi gambaran bahwa memang selama ini kerjasama yang kita lakukan adalah kerjasama yang memang saling menguntungkan gitu ya. Simbiosis mutualisme kayak gitu. Mudah-mudahan. Termasuk Kutab Al-Fatih pun di tahun ini pun kerjasama lagi di tahun kedua. Alhamdulillah. Kayak gitu, Oh Akang. iya, lumbung kopi sama Oh, lakso. yang terbaru nih. Ini belum apa-apa udah pesen 20 ekor, sekarang pesen lagi 72 ekor ya Kang Gargo ya. Itu namanya agrowisata Bukit Al-Aqsa di Jonggol ya. Ya, lumbung Di, kopi lah. di Lumbung Kopi namanya Oh ya, namanya gitu. kopi, dia punya kafe gitu. Nah, itu. Jadi yang terbaru ya yang kerjasama. Termasuk Balad FC itu sekarang jadi apa? Jadi channel ya, channel penjualan kayak gitu. Jadi alhamdulillah makin banyak yang. Ya itu aja tambahnya, terima kasih. Ya, mangga ada lagi. Oh iya, tambahan mungkin yang tadi Kang Ade, apa namanya? Jadi buat teman-teman ini berkaitan juga dengan pertanyaan Kang Jikri, pokoknya setiap nanti yang ingin datang, misalkan ingin lihat sapi atau gimana, pokoknya janjian saja sama kita, baik itu yang di Jabodetabek ya, kita ada itunya di daerah Bogor yang saya share itu, terus atau misalkan di Bandung di tempat apa? Di daerah perbatasan Sumedang lah, Sumedang Jatinangor sana ya. Nah, itu kita siap untuk membantu atau mendampingi teman-teman seperti itu. Jadi nanti apakah mau teman-teman yang ngejelasin atau kita yang ngejelasin itu silahkan aja. Yang penting kita ngobrol aja dulu seperti itu untuk sapi. Terus juga misalkan untuk area Jonggol nih, misalkan Kang, ini yang area Jabodetabek ya, untuk area Jabodetabek misalkan, Kang saya teh pengen bawa orang nih, tapi bingung naiknya gimana, misalkan motor nggak ada, atau misalkan naik mobil juga nggak ada, naik angkotnya teh nyambung-nyambungan dari ke Cilengsi ke Jonggol, sok bisa janjian sama saya misalkan di Pasar Rebo atau di mana, tapi janjian dulu ya, di Sabtu atau Minggu, nanti bisa kita bareng-bareng pakai mobil ke sana, kayak gitu ya, bisa muat 4 orang atau 5 orang lah, nanti silahkan bisa teman-teman apa namanya teman-teman ajak kayak gitu ya. Tapi ya 4 sampai 5 orang aja. Seperti itu karena muatnya segitu. Nanti kita ketemuan di mana di Pasar Rebo atau di mana di tengah-tengah yang mudah. Nanti kita sama-sama ke Jonggol buat ngeliat kayak gitu. Untuk yang kambing dan domba ya. Kalau yang sapi itu di daerah Bogor seperti itu ya. IPB ke atas lah. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa memudahkan teman-teman juga untuk berjualan. Atau kalau instansi juga sama. Kalau misalkan ada yang bantuin ini dong presentasi, ya silakan aja, pokoknya nanti kita siap untuk waktu buat presentasi buat teman-teman kayak gitu. Cuma kalau teman-teman bisa presentasi sendiri juga silakan kayak gitu sih. Enggak, enggak, kalau ada yang mau tanya lagi silakan silakan. Nah, Pak sudah jelas semuanya ini. Oke, sip. Jadi mungkin kalau ada yang mau nanya nih silakan ya. Cuma mungkin saya mau menambahkan juga untuk tips-tips berjualan teman-teman. Jadi yang pertama adalah
jangan, ibaratnya kita ini jualannya lebih ke promosi online ya teman-teman ya. Nah, promosi online berarti adalah kita jangan ibaratnya bosen-bosen untuk promo, baik itu di status WhatsApp, di Instagram seperti itu, atau misalnya teman-teman yang aktif di TikTok. Nah, itu TikTok rame tuh, sedang rame kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman bisa mempromosikan di sini. Terus juga ada yang kemarin, eh, Kang main di ads nggak? Nah, kebetulan memang saya memutuskan untuk tidak main di ads, jadi biar teman-teman yang lain aja kayak gitu. Nah, itu mau nggak? Silahkan buat yang teman-teman ahli ads, Facebook ads, IG ads, TikTok ads, bisa mempergunakan, ibaratnya itu buat channel jualan teman-teman. Dan itu hasilnya buat yang ini sangat luar biasa ya. Seperti itu. Kalau misalnya butuh konten, butuh ibaratnya butuh caption, butuh copywriting, bisa kontak ke saya. Nanti akan saya support gambar-gambarnya kayak gitu. Misalkan di grup teh udah penuhnya, ada liar banyak. Nah, itu japri aja nanti akan saya kirimkan kayak gitu buat yang butuh konten untuk promosi seperti itu. Atau misalkan ada yang caranya ngajak keluarga terdekat, nah juga itu silahkan. Itu justru lebih ampuh lagi ya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi ibaratnya jangan segan-segan untuk promosi, baik itu secara online maupun secara offline sih, kayak gitu kan namanya kita di sini skill sales dan marketingnya di ibaratnya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang kita mau, kayak gitu sih teman-teman. Kalau pokoknya kalau butuh support apapun konten dan lain-lain bisa kontak ke saya kayak gitu. Kalau misalkan yang di grup nih bingung nih Kang udah ketumpuk atau gimana, nah sok aja kontak aja kayak gitu. Gitu. Silakan ada lagi teman-teman. Atau cukup? Pin cukup kali ya? Kang Ade ada yang mau tambahan Kang? Cukup insya Allah. Cukup ya buat semuanya ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Yang hari ini akan saya upload ke YouTube, insya Allah, jadi bisa dilihat ulang lagi atau misalkan langsung nanya aja ke saya atau Kang Ade kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, atau misalkan ada yang kerjasamakan juga silahkan aja. Pokoknya kita di sini sama-sama lah, selain mencari pendapatan tambahan juga mencari pahala seperti itu. Dan kita pastikan insya Allah hewan-hewan kurban kita adalah yang terbaik dan sesuai dengan syariat yang ada kayak gitu ya. Kayak gitu, dan open juga buat yang minta ditimbang tuh juga silakan seperti itu. Jadi ibaratnya bukan harga nembak lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa jadi nilai jual atau value-nya dari kurban niaga, dan juga ibaratnya teman-teman nih yang jadi marketer atau reseller, jadi ibaratnya value-nya yang bisa teman-teman jual. Pokoknya beli kurban di gua bobotnya sesuai kayak gitu, pasti jantan. Terus kambingnya oke, tinggi-tinggi, itu dombanya domba Garut. Belum pernah kan lihat domba Garut dipotong. Nah, kayak gitu saya biasanya suka kayak gitu kan biasanya, apa, dombanya wah teridentik dengan modus gembel ya biasanya. Nah, sekarang sok kalau misalkan di kurban niaga yang tipe-tipe super diamond, tipe spesial, tuh bener-bener ya domba Garut yang biasa teman-teman lihat buat seni kayak gitu. Atau misalkan ya ini jangan ditiru ya, ada apa? Ada yang diadu itu segala macam ya, itu domba-domba Garut lah, domba-domba terbaik Indonesia kayak gitu yang kita kasih. Itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa makin pede juga buat promosinya atau jualannya. Ya mungkin cukup dari kami, mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga bisa jadi manfaat dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Seperti itu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke. Sadayana. Siapa turun semuanya, Oh. Kang. Yuk, lanjut sholat maghrib.